Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sejahtera bagi jemaat Tuhan GP Kalvari Soe dimanapun berada. Di pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita mau menyiapkan waktu kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan sebab Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kita naikkan pujian yang berkata, Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Puji-pujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang maha besar Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Oh, haleluya.
baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, kami hidup dari firman-Mu, sebab itu berfirmanlah menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami. Kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengar firman Tuhan hari ini dengan tema jagalah dirimu. Dan kita akan membaca firman itu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Baik, tema hari ini jagalah dirimu sesuai dengan ayat tadi, bahwa Tuhan dalam firman-Nya memerintahkan tiap kita untuk menjaga diri kita. Apalagi dalam konteks situasi pandemi yang makin meninggi di wilayah kita, maka itu sebagai umat Kristen, firman ini memerintahkan kita supaya kita juga harus menjaga diri. Menjaga diri di sini bukan hanya menjaga secara rohania, tetapi juga secara jasmania. Setiap anak Tuhan diwajibkan untuk menjaga dirinya. Kita mendengar firman ini berkata bahwa orang-orang percaya itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mampu, untuk bisa dan peduli untuk menjaga dirinya sendiri atau jaga dirinya masing-masing. Nah, karena itu dikatakan firman Tuhan ini supaya jangan sampai ada umat Tuhan yang melakukan pengabaian, yang tidak peduli untuk menjaga dirinya sendiri, tidak peduli untuk menjaga kesehatannya sendiri, sehingga akhirnya nanti mengalami kesakitan. Sebab itu kalau kita mendengar firman Tuhan tadi berkata bahwa jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Memang konteks ini konteks tentang penggembalaan. Nah, berbicara tentang penggembalaan itu ada kaitan dengan penjagaan. Menggembala artinya menjaga. Nah, sebelum seseorang bisa menjaga komunalnya atau kelompoknya, maka ada syarat dari firman Tuhan tadi, dia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Setelah dia lulus atau bisa menjaga dirinya sendiri, maka itu adalah dia sudah memenuhi syarat untuk bisa menjaga kelompoknya. Karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Di rumah tangga ada istri, ada suami, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada keluarga. Di pertemanan ada sahabat. Bahkan dalam pekerjaan kita ada relasi, ada pertemuan, ada perjumpaan, ada kelompok-kelompok komunal. Dan di sanalah kita hidup. Kewajiban anak Tuhan dalam situasi seperti sekarang, dalam situasi pandemi ini. Perintah Tuhan yang pertama, jagalah dirimu. Setelah engkau bisa menjaga diri, pasti engkau bisa menjaga kelompokmu. Tidak mungkin engkau bisa menjaga kelompokmu kalau engkau sendiri tidak bisa menjaga dirimu. Karena itu perintah Tuhan, jagalah dirimu dan juga jagalah kawananmu. Tuhan tidak membalikkan jagalah kawanan atau kelompokmu baru dirimu, tidak. Tapi dia memulai dengan pertama, itu nomor 1, jagalah dirimu. Setelah bisa memenuhi ini baru ada nomor 2, yaitu jagalah kawanan atau komunalmu atau keluargamu atau juga sahabatmu, relasimu dan lain-lain. Nah, itulah syarat firman Tuhan. Nah, sebab itu jemaat Tuhan,
Ini ada kaitan dengan ayat-ayat referensi dalam Matius 22 ayat 39. Yesus berkata begini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di sini kita bisa lihat Yesus menjelaskan bahwa seseorang tidak akan sanggup mengasihi sesamanya atau orang lain sebelum dia sanggup mengasihi dirinya sendiri. Jadi setelah dia lulus mengasihi dirinya sendiri, maka pasti dia sudah sanggup untuk mengasihi orang lain. Nah, begitu juga dalam konteks untuk menjaga diri. Orang yang menjaga diri, orang yang mengasihi dirinya sendiri. Tidak mungkin dia bisa mengasihi komunal, kelompoknya, atau kawanannya, kalau dia sendiri tidak mengasihi dirinya sendiri atau tidak menjaga dirinya sendiri. Nah, sebab itu dalam konteks ini, biarlah sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup praktis, mari kita harus melakukan penjagaan diri. Yang pertama, kita menjaga diri secara rohani. Seperti yang disampaikan oleh Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Ini harus kita lakukan secara praktis seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi di sini bahwa seseorang percaya mau menjaga diri, maka dia harus melakukan secara rohani, yaitu dia akan berkata kepada Tuhan bahwa Engkau adalah tempat perlindunganku, atau dia menyerahkan diri kepada Tuhan untuk minta perlindungan Tuhan kepada dirinya. Ini tindakan. Jadi kita jangan sampai mengabaikan ini. Walaupun secara jasmani kita sudah menjaga kesehatan kita secara luar biasa, menjaga diri atau menjaga situasi kondisi seperti protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah, tapi nomor satu, kita harus minta perlindungan Tuhan. Serahkan dirimu, jadikan Tuhan tempat perlindunganmu. Berikan pernyataan komitmen bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhanku, tempat perlindunganku. Supaya Tuhan menjaga kita. Karena memang hanya Tuhan saja, Allah kuasa, yang sanggup menjaga kita. Tetapi juga ini tugas yang kedua, yaitu kita harus melakukan penjagaan secara jasmani atau secara praktis, yaitu menjaga kesehatan kita. Yaitu kita harus taat kepada arahan pemerintah supaya kita tetap tertib melakukan protokol kesehatan dengan yaitu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, selalu bermasker, cuci tangan. Itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri. Jangan kita abaikan itu. Jadi dua hal ini harus dilakukan, yaitu tadi kita harus menjaga diri secara rohani, yaitu berharap, menyerahkan diri kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Yang kedua, kita juga harus taat kepada protokol kesehatan. Tidak boleh kita setelah melakukan yang pertama, kita begitu sombong rohani dan berkata bahwa biar walaupun saya tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, tidak menjauh kerumunan, tapi Tuhan menjaga saya. Jangan demikian. Karena tugas kita adalah kita harus taat kepada protokol kesehatan. Itu bukan tugas Tuhan. Tugas Tuhan, Tuhan sudah menyampaikan lewat pemerintah yang adalah hambanya. Menyampaikan cara-cara supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan taat pada protokol kesehatan. Karena itu dua hal ini kita lakukan, maka tanda bahwa kita taat pada firman Tuhan, kita sudah menjaga diri. Dan waktu kita menjaga diri, kita juga menjaga komunal kita, komunitas kita, kelompok kita, yaitu istri, suami, orang tua, anak, isi rumah kita, saudara sahabat kita. Itu tanda bahwa kita sudah menjaga diri dan juga kita bisa menjaga kelompok kita. Demikianlah firman Tuhan. Dalam situasi seperti ini, mari jemaat Tuhan, jangan kita membangkang, jangan kita memberontak kepada aturan-aturan firman Tuhan dalam situasi kondisi pandemi seperti ini. Biarlah sebagai anak Tuhan, mari taat firman, jagalah dirimu, jagalah komunal atau kelompokmu, jagalah anggota rumah tanggamu, sahabatmu, relasimu. Yaitu dengan engkau menjaga diri, maka engkau juga sanggup menjaga mereka. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu memberikan jawaban kepada kami dalam situasi kondisi hidup di tengah situasi pandemi seperti ini.
Tuhan tolong supaya kami ada kepedulian, ketaatan untuk kami menjaga diri kami, menjaga kelompok kami, menjaga sahabat, keluarga, orang tua, relasi, bahkan semuanya. Tuhan tolong Tuhan, supaya kami tetap sehat, kuat, panjang umur, bahkan bisa berbuah-buah, beraktivitas, berhasil, berdaya guna, karena kami sehat, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami doakan untuk jemaat Tuhan, Engkau mari berkati mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan juga sadarkan mereka dan sanggupkan mereka untuk bisa menjaga diri, bahkan menjaga kelompoknya. Terima kasih ya Tuhan, dalam situasi apapun, biar Tuhan bersama kami. Kami menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami menjadikan Engkau tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami. Biar Tuhan menaungi kami. Lalukan semua sakit penyakit, kuman, bakteri, virus, alergi, infeksi, radang, penyakit, mara bahaya, kecelakaan dari kami. Biar kami sehat dan panjang umur. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.